bersaing. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Senin 7 Desember 2020. Ya, Ibu minta kita duduk dalam bentuk angkare atau letter U. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk mengawali seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang setia menuntun dan menyertai sepanjang kehidupan kami, sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami sebagai guru dan anak-anak boleh berkumpul di tempat ini. Untuk kami melanjutkan segala aktivitas kami akan melakukan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kiranya Tuhan yang menolong kami, membimbing kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya sebentar dengan baik. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Ya. Jadi dari total 20 orang siswa, 3 orang yang tidak hadir hari ini, kita mendoakan mereka supaya mereka cepat sembuh, dipulihkan Tuhan, dan mereka boleh kembali belajar bersama-sama dengan kita pada pertemuan berikutnya. Ibu minta kita semua berdiri. Kita akan melakukan praktek salam PPK. Jadi kalau Ibu bilang, perhatikan ke depan, kalau Ibu bilang salam PPK, kita semua menjawab cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Bisa? Ya, bisa. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Berikan aplaus bagi kita semua. Silakan duduk. Tentu kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dengan pengalaman hidup tentang bagaimana kita memelihara alam, yaitu tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, dan juga punya pengalaman dalam hal kita memelihara binatang atau hewan-hewan. Nah, dari pengalaman itu kita belajar bagaimana kita menjaga dan merawat setiap apa yang kita kerjakan, kita usahakan, kita tanam, dan kita pelihara. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusia, menciptakan alam, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tetapi Allah justru juga memelihara, melestarikan, bahkan menyediakan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Dari kompetensi dasar ini anak-anak, ada 3 indikator yang akan kita capai. Yang pertama, menyebutkan reruntutan penciptaan Allah. Yang kedua, menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara. Dan indikator yang ketiga, menjelaskan alam ciptaan Allah sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Ya, itu kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini. Kita menyanyi bersama-sama dengan judul lagu Burung Pipit yang Kecil.
Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayat 2. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayat 3. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupakan oleh penciptanya. Ibu minta kita untuk menuliskan makna dari lagu yang baru saja kita tulis dalam lembar kerja peserta didik. Coba kamu ceritakan pengalaman dalam hal kamu memelihara hewan atau tanaman yang kamu tanami di rumah. Siapa yang bisa menceritakan pengalamannya? Ya, silakan Kevin. Ya, silakan Jetsi. Jetsi punya pengalaman menanam bunga di rumah. Katanya setiap pagi dan sore dia harus menyiram supaya bunga itu tetap hidup, segar. Bunga itu bahkan memberikan warna ketika waktunya harus berbunga. Dan Cici juga punya kebiasaan dan ada pengalaman memelihara ayam juga di rumah. Jadi setiap pagi Cici memberikan makan kepada ayam itu. Jadi tujuannya supaya yang ditanami, yang dipelihara itu tetap hidup. Terima kasih banyak anak-anak. Kalau kita punya pengalaman seperti itu, kita menjaga, kita harus memeliharanya dengan baik. Ya, sebelumnya Ibu minta kita tepuk tangan bagi kita yang sudah menceritakan pengalaman hidupnya. Ada satu pertanyaan. Coba kamu bayangkan jika tanaman atau hewan yang kita pelihara itu tidak terpelihara, tidak dirawat dengan baik. Siapa yang bisa menjawab? Amsalia, silakan Amsalia. Ya, baik sekali jawabanmu anak. Jadi menurut Amsalia bahwa ketika tanaman atau hewan yang kita pelihara tidak terpelihara, tidak dirawat dengan baik, maka itu akan mengalami kematian. Ya, mari kita berikan aplaus kepada Amsalia. Ibu akan minta kita untuk sejenak kita keluar di luar. Melihat alam sekitar kita mengamati bagaimana alam yang diciptakan Allah yang akan dinikmati oleh manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Kita tadi sudah mengamati alam di luar sana, dan Ibu juga akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kita mengamati dua gambar yang ada. Dua gambar yang ada, gambar A dan B. Kemudian kita memberikan komentar kita terhadap gambar. Yang pertama tadi, apa yang sudah kamu amati di luar. Kemudian berikanlah tanggapanmu terhadap gambar A dan gambar B. Silakan. Ya. Jikalau sudah ada yang selesai, Ibu minta
Alfonsa untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Baik, silakan. Menurut Alfonsa bahwa dia melihat alam sekitar, ada tumbuh-tumbuhan, ada air yang ada di sekitar yang bisa dinikmati oleh ciptaan Tuhan lainnya. Lalu tanggapan Alfonsa yang terkait gambar tadi, gambar A, alam yang terpelihara adalah alam yang indah, alam yang bersahabat dengan ciptaan lainnya, yang bersahabat dengan manusia, bersahabat dengan hewan, sehingga makhluk hidup atau semua makhluk hidup bisa hidup dan akan terus bertumbuh. Sedangkan pada gambar B, menurut Alfonsa, itu terjadi tsunami dan juga gunung Merapi. Itu akibat dari perbuatan manusia yang tidak menjaga dan melestarikan alam dengan baik, sehingga alam tidak lagi bersahabat dengan ciptaan Tuhan lainnya. Baik, terima kasih Alfonsa. Mari kita berikan aplaus kepada Alfonsa. Ibu minta kita duduk dalam bentuk kelompok. Kelompok bagian kiri Ibu membentuk diri dalam kelompok menjadi kelompok 1, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sebelah kanannya Ibu. Ya, silakan tugas untuk didiskusikan dalam kelompok. Ya, kelompok 1 akan berdiskusi tentang bagaimana proses penciptaan alam berdasarkan kitab Kejadian pasal 1. Ya, kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep Allah sebagai pemelihara. Dan kelompok 3 akan mendiskusikan tentang aspek-aspek pemeliharaan alam. Silakan kita berembuk dalam kelompok untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok tadi. Semua anggota harus aktif. Ya, jikalau sudah, Ibu minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Ya. Baik. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 menjelaskan atau sudah menyampaikan hasil diskusi mereka berdasarkan kitab Kejadian pasal 1. Kelompok 1 menjelaskan bahwa yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan pada hari pertama Allah menciptakan terang. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang seperti
seperti bulan bintang dan matahari. Hari kelima Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Serta hari keenam Allah menciptakan manusia. Dan pada hari yang ketujuh Allah menguduskannya. Ya, itu yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2 dan juga kelompok 3, silakan bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, ayat-ayat mana yang menunjukkan bahwa reruntutan penciptaan Allah seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 dari hari pertama sampai hari ke-6. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, baik, kelompok 1 sudah menjawab. Kelompok 2, kelompok 1 mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Lalu hari pertama Allah menciptakan terang, itu pada ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Yang hari kedua Allah menciptakan cakrawala, itu pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Pada hari ketiga itu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, itu pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, kita dapat melihatnya dalam kitab Alkitab ya. Kejadian pasal 1. Pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, itu terdapat dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-19. Dan pada hari kelima pada ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya ke-23. Serta pada hari ke-6 pada ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-31. Bagaimana kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1? Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2 yang sudah bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 3 jika ada pertanyaan bagi kelompok 1. Kelompok 3 senyum-senyum saja. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi bagi kelompok 1. Terima kasih banyak kelompok 1 yang sudah berusaha untuk menyampaikan hasil diskusinya dan bisa menjawab dengan baik. Dan mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Waktunya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Baik. Ya, kelompok 2 menjelaskan bagaimana konsep Allah sebagai pemelihara. Allah menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan tumbuhan dan hewan, serta memelihara semua ciptaannya. Dan menurut kelompok 2 tadi ada bukti-bukti pemeliharaan Allah. Bukti yang pertama itu ketika Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Ketika manusia menempatkan mereka di Taman Eden, Allah tidak hanya menempatkan mereka, tetapi Allah juga menyediakan segala kebutuhan mereka demi keberlangsungan hidup mereka. Itu salah satu bukti bahwa
Allah memelihara mereka. Bukti yang kedua itu ketika Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tetapi Allah juga menyelamatkan tumbuh-tumbuhan, hewan yang dibawa oleh Nuh berpasang-pasangan, itu juga ikut diselamatkan Allah. Itu artinya bahwa Allah turut memelihara semua ciptaan yang turut dibawa oleh Nuh. Contoh yang ketiga, bukti pemeliharaan Allah yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, yaitu tentang kehidupan masa kini. Ada terjadi bencana alam di mana-mana tempat. Misalnya banjir, tsunami, gempa bumi, kebakaran, dan peristiwa-peristiwa atau bencana-bencana alam lainnya. Tetapi keberlangsungan hidup manusia dan alam, tumbuh-tumbuhan, hewan terus berlangsung. Itu artinya bahwa Allah tetap dan senantiasa memelihara alam. Itu yang disampaikan oleh kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Silakan jika ada pertanyaan bagi kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Ya, kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2 tentang bencana alam yang terjadi itu akibat keserakahan manusia. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab manusia sehingga manusia itu sendiri juga yang dapat merusak alam sehingga alam itu menjadi rusak seperti bencana-bencana alam yang terjadi. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 3. Ya, terima kasih banyak. Kelompok 2 menjawab begini. Alam yang rusak akibat keserakahan manusia. Keserakahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan, menjaga, mengolah alam dengan baik. Tetapi justru jika pemeliharaan Allah itu terus berlangsung, maka manusia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap ciptaan Tuhan lainnya, yaitu dengan cara memelihara, melestarikan, menjaga, dan mengolah alam dengan baik. Bagaimana kelompok 3? Ya, terima kasih kelompok 3 yang sudah bertanya, dan kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Silakan kelompok 1 jika ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada pertanyaan, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2 yang sudah berusaha untuk menyampaikan hasil diskusi. Sekarang waktunya kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang aspek-aspek pemeliharaan alam. Ya,
Ya, jadi anak-anak menurut kelompok 3 bahwa ada 3 aspek pemeliharaan Allah. Aspek yang pertama yaitu pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Dan yang kedua adalah penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Allah juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Dan yang ketiga, di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Allah juga memerintah dunia. Karena Allah berdaulat atas seluruh peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendak Tuhan. Itu jawaban dari kelompok 3 untuk dari hasil diskusi mereka. Silakan jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Silakan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 1 bahwa ayat mana yang menjelaskan tentang Allah yang terus melestarikan ciptaannya. Silakan kelompok 3. Ya, kelompok 3 menjawab bahwa pelestarian Allah atau pemeliharaan Allah terus terjadi dalam kehidupan manusia. Dapat kita baca dalam, ya kita sama-sama membukanya ya, dari Mazmur pasal 36. Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Ya. Kita semua sama-sama membaca. 1, 2, 3. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Ya. Jadi manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Itu adalah bagian dari pelestarian Allah. Dan yang kedua dari mana tadi? Kelompok 3 dari kitab Kolose. Kita buka kitab Kolose, anak-anak. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kita baca secara bersama. 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi segala sesuatu yang diciptakannya ada di dalam Dia, ada di dalam Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Bagaimana kelompok 1? Ya, diterima ya. Terima kasih. Kelompok 2, jika ada pertanyaan bagi kelompok 1. Ya, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, anak-anak, dari materi yang kalian sudah diskusikan tadi, yang kalian sudah sampaikan, dan juga pengalaman-pengalaman pribadi kamu dalam hal memelihara, maka itu pun yang akan
Tuhan lakukan, Allah lakukan bagi kita sebagai ciptaan. Kalau kita sedemikian rupa kita memelihara, kita menjaga setiap tanaman dan juga setiap hewan yang kita pelihara, apalagi Tuhan sebagai pemiliknya kita, ya, pemilik hidup manusia, pemilik hidup alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah sedemikian rupa memelihara kita. Allah sedemikian rupa menjaga dan melestarikan kita. Bahkan Allah juga menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita sebagai manusia. Baik, anak-anak, kita akan menarik kesimpulan dari materi kita. Ada 3 hal penting yang kita sama-sama belajar hari ini, yaitu yang pertama apa? Proses penciptaan Allah. Ya. Hari pertama Allah menciptakan terang, hari kedua Allah menciptakan cakrawala, hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, dan hari ke-5 Allah menciptakan burung-burung dan ikan-ikan di laut, serta hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Kesimpulan yang kedua, Allah sebagai pencipta, Allah juga sebagai pemelihara. Ya, Allah sebagai pencipta, Allah juga sebagai pemelihara. Allah yang menyediakan segala kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, yaitu apa? Ya, aspek-aspek pemeliharaan Allah. Aspek-aspek pemeliharaan Allah itu ada 3. Yang pertama apa? Pelestarian. Yang kedua apa? Penyediaan. Dan yang ketiga, pemeliharaan. Baik, terima kasih. Kita sudah dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Mari kita berikan aplaus kepada kita semua. Ya, Ibu akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Silakan kita menyiapkan lembar kerja evaluasi kita hari ini, dan Ibu akan membaca soal yang pertama. Soal yang pertama, berdasarkan kitab Kejadian pasal 1, Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan waktu dan urutan penciptaannya. Sebutkan urutan penciptaan Allah. Yang kedua, jelaskan Allah sebagai pemelihara. Jelaskanlah Allah sebagai pemelihara. Soal yang ketiga, tuliskan aspek-aspek pemeliharaan Allah. Jadi 3 soal yang akan kamu kerjakan dalam evaluasi kita hari ini. Silakan kita mulai bekerja. Dan setelah ini kita akan mengumpulkannya serta
dengan lembar kerja peserta didik makna dari lagu tadi. Ya, jikalau kita sudah selesai, Ibu minta kita untuk mengumpulkan lembar jawabanmu supaya kita tetap disiplin. Orang yang paling belakang sana mengestafetkan lembar jawabannya kepada orang terdekat di depan sini. Demikian juga di sini, makeover saja, di sana juga demikian. Silakan dikumpulkan. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, Ibu minta kita untuk ada tugas yang akan kamu kerjakan di rumah yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tuliskan kegiatan-kegiatan apa saja dalam hal pemeliharaan terhadap alam. Kegiatan-kegiatan pemeliharaan alam. Ya, tulis ya kegiatan-kegiatan apa saja yang kamu lakukan untuk pemeliharaan alam. Ya, baik, tugas itu akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan minggu depan kita akan belajar bersama tentang menjaga dan melestarikan alam. Menjaga dan melestarikan alam ya. Ya. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini. Dan untuk itu kita semua ambil sikap yang baik. Kita ambil sikap yang baik dan benar. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang setia menuntun menyertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhir kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Memberkati anak-anak kami dengan hikmat, akal budi, pengertian, bahkan kecerdasan, kepintaran yang hanya berasal daripada Tuhan, supaya mereka bisa mengerti apa yang mereka belajar hari ini dan mereka boleh mempelajarinya untuk masa depan mereka. Tuhan Yesus, Engkau terus menjaga kami, terutama di masa pandemi COVID-19. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, bagi teman-teman kami yang sakit, Tuhan juga menjamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan keadaan mereka. Sehingga pada pertemuan berikutnya, mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk kami melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, di masa COVID-19 ini, jangan lupa untuk tetap mencuci tangan, bermasker, jaga jarak, supaya kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Demikian pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan salam.